Tahapan dalam pekerjaan konstruksi. Secara garis besar, pekerjaan konstruksi dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu perencanaan, perancangan, pelelangan, dan pelaksanaan. 1. Tahap perancangan planning. Tahap ini adalah fondasi proyek di mana tujuan dan garis besar proyek ditetapkan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu rekrutmen konsultan melibatkan konsultan perencanaan atau manajemen konstruksi MK untuk menyusun TOR, survei lahan, pengurusan izin studi kelayakan, pemilihan desain, dan estimasi anggaran. Estimasi awal merancang proyek secara kasar dan memperkirakan biaya serta manfaat ekonomis dan sosial yang akan diperoleh. Analisis kelayakan menganalisis kelayakan proyek dari segi ekonomis dan finansial serta potensi lingkungan. Pengarahan behavioring memberikan kesempatan kepada pemilik proyek untuk menurunkan tujuan dan dana yang tersedia agar konsultan dapat menafsirkan keinginan dengan akurat. 2. Tahap desain atau perancangan desain. Tahap ini menerjemahkan rencana awal menjadi detail teknis yang konkret, dibagi menjadi 3 bagian. Tahap pradesain, preliminary design, mencakup kriteria desain, skematik desain, diagram blok, rencana tapak potongan denah, gambar situasi, dan estimasi biaya awal. Tahap pengembangan desain, development atau desain rinci, detail desain. Pengembangan dari pradesain dengan penghitungan yang semakin mendetail, struktural dan non-struktural, gambar-gambar detail, arsitektur, elektrikal, mekanikal, garis besar, spesifikasi dan estimasi biaya konstruksi rinci. Tahap desain akhir menyiapkan dokumen pelaksanaan. Tahap final persiapan pelelangan, elemen pekerjaan, detail spesifikasi, daftar volume, bill of quality, perkiraan biaya konstruksi sangat rinci, serta syarat-syarat umum administrasi dan aturan lelang. 3. Tahap pengadaan atau pelelangan, procurement tender. Tujuan tahap ini memilih kontraktor dan subkontraktor yang akan melaksanakan konstruksi di lapangan. Aspek pentingnya adalah prakualifikasi, prosedur pemilihan kontraktor yang berpengalaman dan kompeten, meliputi mengecek sumber daya keuangan kontraktor. Potensial kontraktor memiliki kualitas pemerintahan biasanya dapat rekanan mampu DRM. Dokumen kontrak, dokumen resmi yang memaparkan tugas dan tanggung jawab pihak-pihak terlibat, diterbitkan setelah proses pengadaan atau pelelangan yang membutuhkan dokumen lelang atau tender. Tahap pelaksana construction. Ini adalah tahap realisasi fisik bangunan sesuai desain, biaya, waktu, mutu yang disepakati. Aktivitas utama meliputi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Melakukan perencanaan koordinasi yang pengawasan selalu operasional di lapangan. Pencapaian target, kontraktor harus membuat as-built drawing, gambar teknik sesuai kondisi di lapangan, dan mencapai 3 target. Kualitas hasil pekerjaan setidaknya sama dengan spesifik awal. Waktu dan biaya penyelesaian sesuai atau lebih cepat, dan waktu direncanakan biaya setidaknya sama dengan direncanakan. Dampak lingkungan, penyelesaian tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan konstruksi dan tahap perencanaan proyek konstruksi, karena mereka membawa keahlian teknis, pengalaman yang dibutuhkan untuk memastikan proyek berjalan lancar, efisien, dan sesuai anggaran. Mengapa rekrutmen konsultan menjadi langkah awal yang krusial dalam perencanaan proyek konstruksi?
karena mereka membawa keahlian teknik dan pengalaman yang dibutuhkan untuk memastikan proyek berjalan lancar, efisien, dan sesuai anggaran. Apa saja aspek kunci yang dianalisis dalam studi kelayakan proyek, terutama dari segi ekonomis dan finansial? Proyeksi keuangan, pendapatan, beban, dan arus kas, analisis sensitivitas kebijakan, akuntansi, sumber pendanaan, dan kontribusi modal.